Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita maju dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap pagi bersama Pastor Raymond Mantik ya, di akun Pendeta Raymond Mantik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya. Apa kabar saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Mari kita maju dalam kegerakan bersama-sama ya, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat ya. Saya minta maaf karena saya agak terlambat masuk karena saya juga baru selesai doa ya. Kita setiap pagi ada doa saudara jam 5 dan kita ada doa di jalur merah ya, jalur merah saudara ya, di akun saya di jalur merah, dan ada jiwa-jiwa yang harus dilayani di sana. Jadi agak terlambat karena kita harus melayani jiwa-jiwa yang merebut mereka dari api neraka ya. Kita harus merebut mereka dari api neraka. Dan ya, saya agak terlambat masuk, jadi saya minta maaf ya buat teman-teman yang sudah menunggu saya di FB ya. Puji Tuhan, ada ini hamba Tuhan luar biasa Pendeta Henry Paliama, luar biasa dahsyat ya. Teman untuk kita berkolaborasi, teman untuk kita bermitra memberitakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Dan dalam kegerakan ini saya percaya akan bangkit komunitas anak-anak Tuhan yang suka baca Alkitab. Ya, kita harus suka baca Alkitab, karena kalau tidak saudara, iblis di luar sana ya, ular tua yang keluar dari gua-gua. Saya suka bilang ular tua yang keluar dari gua-gua sana, yang menipu daya banyak orang saudara. Makanya kita harus kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Mari kita hampiri takhta kasih karunia Tuhan. Ya, kita bersyukur. Hari ini kita ada gairah. Saya senang sekali saudara ya, karena ada satu jiwa yang datang kepada Tuhan. Ya Renaldi, thank you. Come ya, terima kasih buat bintangnya ya. Jadi kasih bintang yang sungguhan ya, bukan bintang yang ikon-ikon saja, tapi bintang yang sungguhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara ya, terima kasih Renaldi sudah ikut lagi di tempat ini. Semangat, semangat, semangat ya, puji Tuhan. Nah, mari kita datang menghampiri takhta kasih karunia Allah. Ya, Tuhan Yesus mengasihi kita dan kita ada di hadapan takhta kasih karunia Allah. Kita semua hidup oleh kemurahan Tuhan ya. Jadi saya percaya tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga melampaui kasih Tuhan. Makanya Tuhan sedang memanggil engkau, marilah kepadaku engkau yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, saya menyapa juga Ibu Sarah Paranta. Terima kasih sudah bersekutu bersama-sama di bersama Pendeta Raymond Mantik di akun ini ya. Mari saudara kita datang kepada Tuhan, kita menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu.
Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Sepanjang hari ini kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami penuh sukacita. Kami terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh ada nafas hidup ya Tuhan. Terima kasih hari ini ya Tuhan, anugerah-Mu baru bagi kami, rahmat-Mu baru bagi kami. Terpuji-pujilah nama Yesus, terpuji-pujilah nama Yesus. Kami mau memulai hari dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan bersepakat di dalam doa, karena kami percaya kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Mari maju ke gerakan baca Alkitab tiap hari ya, bersama Pendeta Raymond Manti. Kita ada kegerakan baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari ya. Saya juga menyapa this is my sister ya, Stanley Wokas. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama ya. Tausuluun ya, luar biasa. Nah, saudara, Pastor Raymond sekarang ini pembacaan Alkitabnya ada di kitab 1 Korintus. Luar biasa ya, kita bahas satu pasal demi pasal. Enak sekali ya, kalau baca Alkitab itu harus satu pasal ya. Satu pasal atau sampai 3 pasal, tapi per kitab saudara. Supaya kita runut bacanya dan kita dapat gambaran yang utuh tentang apa yang Tuhan maksudkan ya. Kita nggak baca ayat ini patok sana patok sini, nggak boleh. Kecuali Anda sudah ngerti Alkitab, Anda boleh bikin sistematikanya, silakan ya. Tapi kalau Anda baru belajar baca Alkitab, bacanya runut sampai selesai satu kitab ya. Puji Tuhan ya. Jadi mari kita maju ke gerakan. Saudara baca Alkitab sekarang, saudara di mana ya? Jangan sampai saudara jadi orang Kristen yang nggak pernah baca Alkitab. Bahaya saudara. Ya, saya menggambarkan ya, orang Kristen itu bawa pedang rohnya kayak pedang pramuka. Harusnya pedang kita tuh yang panjang, yang besar. Karena pedang roh satu-satunya perlengkapan rohani yang bersifat ofensif. Ya, semuanya bersifat defensif ya, tapi kita punya pedang roh yang bersifat ofensif ya. Kita harus pegang itu. Dan ini menarik sekali ya. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 13 ya. Renaldi masih ada bersama-sama toh? Renaldi, oke, siap. Kita akan berdoa juga buat Renaldi ya, dan buat teman-teman yang lain. Mari dengar baik-baik firman Tuhan ya. Pembacaan saya sudah ada di 1 Korintus dan saya rindu untuk membagikan apa yang saya mendapat berkat dari firman Tuhan buat kita ya. Puji Tuhan. Wah, Pastor Henry Paliama sudah di kitab pengkhotbah. Wow, luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Teman-teman yang lain, bangkit baca Alkitab ya. Kita saling kasih semangat satu sama lain. Oke, di dalam 1 Korintus pasal 10 mulai ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Ya, waktu ada tiang awan dan tiang api di padang gurun ya. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama,
sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Haleluya ya. Jadi kita makan makanan rohani, minum minuman rohani dari Yesus Kristus. Sama ya, luar biasa. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan dari padang gurun. Kenapa? Karena mereka bebal. Mereka tidak mau mendengar, tidak mau taat ya, walaupun makan dan minum dari makanan dan minuman yang sama. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Saudara ya, kalau saudara diberkati silakan katakan amin. Dan kalau saudara senang mendukung untuk pelayanan ini semakin direkomendasi oleh YouTube, oleh Facebook, saudara silakan boleh saudara kasih jempolnya, like-nya, atau saudara boleh kasih bintang ya. Kami sangat menghargai saudara yang menghargai pemberitaan firman Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa orang yang memberitakan Injil akan hidup oleh pemberitaannya ya. Puji Tuhan, jadi kami sangat menghargai apresiasi dari semua followers yang setia. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara, saya mau kasih tema pagi hari ini, hidup dalam kasih karunia Allah untuk menang dalam pencobaan ya. Ketika kita hidup dalam kasih karunia Allah, kita tidak diintimidasi lagi ya. Kita tidak hidup dalam perbudakan agamawi lagi. Karena Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku engkau yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, ini bukan cuma orang yang letih lesu dalam kehidupannya, ada tantangan hidup, ada cobaan hidup, tapi orang yang juga sudah letih lesu dengan kehidupan aturan-aturan agamawi dan sebagainya. Ya, jadi Anda yang sudah letih lesu dengan agama saudara, datanglah kepada Yesus. Anda akan menerima kelegaan. Termasuk Anda yang Kristen saudara. Ya, banyak orang Kristen yang agamawi. Ya, orang Kristen agamawi banyak saudara. Jadi kalau Anda Kristen agamawi, Anda tidak hidup dalam pertobatan, Anda tidak akan mengalami kelegaan ya. Renaldi, kamu masih ada nggak ya Renaldi? Tolong di itu ya, biar ya, kita bisa follow up ya. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, cobaan-cobaan yang kamu alami itu biasa.
Cobaan-cobaan yang kamu alami itu biasa. Semua orang mengalami cobaan. Apa cobaan? Ada orang lahir, itu normal. Ada orang mati, itu normal, itu biasa. Ada orang sakit, semua orang sakit. Ada orang mengalami pergumulan keluarga, semua mengalami. Jadi segala sesuatu yang kita alami di dunia ini selalu normal-normal saja. Kenapa? Tidak ada yang baru di bawah matahari. Biasanya orang kalau mengalami cobaan, mengalami ujian akan berkata, "Oh pendeta, ini cobaan yang saya alami paling besar." Semua orang akan berkata begitu, ya. Tapi setelah dilihat, dia punya pergumulan sama dengan si A, sama dengan si B. Itu namanya normal, biasa hari-hari. Maka Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia akan menolong kita, ya. Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Amin. Apa cobaan saudara yang saudara sedang hadapi saat ini? Bagaikan di padang gurun, saudara. Tapi ingat, saudara, cobaan yang paling besar bagi kita adalah dosa itu sendiri. Dosa, ya. Kita bergumul dengan kelemahan kita. Kita bergumul dengan perkataan kita kadang-kadang, ya, tanpa pikir panjang, kita emosi, kita mengumpat, kita memaki, kita berkata-kata kotor, ya. Dan itu bisa menimpa siapa saja. Dan dalam pergumulan kita melawan dosa, Allah itu setia, ya. Allah itu setia. Makanya saudara, dalam Roma pasal 6 ayat 1, Roma pasal 6 ayat 1 firman Tuhan berkata seperti ini, ya. Roma pasal 6 ayat 1, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih masih dapat hidup di dalamnya? Ya, saya percaya orang-orang Kristen, ya, ada satu titik di mana dia mencapai kedewasaan rohani, di mana dia tidak berbuat dosa lagi. Ya, walaupun kita semua saat ini sedang bergumul, Rasul Paulus mengatakan kita sedang sakit bersalin, ya. Kita seperti sedang sakit bersalin, ya. Kita sedang sakit bersalin karena apa? Dalam tubuh ini, tubuh yang lemah, kita penuh kekurangan, kita penuh kelemahan, ya. Kadang-kadang gak ada angin, gak ada badai, kita bisa marah. Kadang-kadang saudara, dalam emosi kita yang labil, kita bisa ketakutan, kita bisa kecewa, bisa jadi saudara, bisa jadi kita putus asa, saudara. Tapi dalam pergumulan kita melawan kelemahan-kelemahan kita melawan dosa, Allah itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Allah itu setia. Nah, pada Paulus ingin mengingatkan jemaat di Korintus supaya sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, tidak perlu jatuh dalam dosa karena kita ada kasih karunia Allah. Ya. Kasih karunia Allah bukan membuat kita menjadi orang Kristen yang pelin-pelan, orang Kristen yang tidak punya pendirian, orang Kristen yang apa orang Jawa bilang, ya, hari ini tempe esok deleh. Bukan seperti itu, saudara. Tapi justru karena kasih karunia Allah, kita hidup dalam kemerdekaan, kita hidup dalam kemenangan, dan kita tidak berbuat dosa lagi. Tapi kalau engkau saat ini sedang terbelenggu, engkau jatuh dalam dosa, ingat Tuhan itu setia. Ketika engkau datang kepadanya dan mengaku dosa di hadapannya, Dia mengampuni engkau. Kita punya Bapa di surga yang maha pengasih dan penyayang, yang seperti mengajarkan anaknya berjalan. Ketika jatuh, Bapa itu akan berkata, bangun nak, kamu bisa berjalan, ayo. Seperti itulah kita dalam proses pengudusan, ya. Kita ini dalam proses pengudusan. Jadi kita sudah dikuduskan di hadapan Tuhan. Secara status kita adalah anak-anak Allah. Kita sudah dikuduskan.
kita ahli waris kerajaan Allah, tapi dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus seperti perjalanan di padang gurun. Ya, seperti perjalanan di padang gurun, kita sedang dimurnikan. Kita sedang dimurnikan, makanya itu disebut pengudusan, ya. Nah, di sini dikatakan ya, kalau kita sedang ada di padang gurun ini ya, kita sudah dibaptis dalam satu makanan, ya, dalam satu minuman, yaitu Yesus Kristus. Ini luar biasa saudara ya. Jadi saudara, baptisan itu bukan cuma tanda keselamatan. Baptisan itu tanda pemuritan. Nah ini tanda pemuritan. Ini yang jarang ditekankan di gereja-gereja ya. Baptisan itu tanda pemuritan ya. Makanya di sini saudara ya, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi orang-orang Israel zaman keluaran itu, mereka dibaptis secara supranatural ya. Baptis di awan ya, jadi ada tiang awan, dan baptis di laut ya, waktu mereka melewati laut Teberau yang terbelah dua itu. Ya, jadi mereka dibaptis karena untuk apa saudara? Menjadi pengikut Musa. Untuk belajar Taurat Musa, mereka dibaptis. Begitu juga Tuhan membaptis kita karena kita mau jadi murid Yesus, tunduk pada ajaran Yesus, yaitu Injil Kerajaan Allah. Kenapa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Nah, ini pertanyaan yang ya barangkali tidak dipikir-pikir oleh orang Kristen, tapi di luar sana ditanya-tanya, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia harus dibaptis? Karena kan baptis itu tanda pertobatan. Apakah Yesus bertobat? Ya, orang Kristen harus mampu menjawab itu. Dan mereka harus mengerti bahwa baptisan juga adalah tanda pemuritan satu pengajaran. Kenapa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Karena Yohanes Pembaptis punya satu pengajaran dengan Yesus, yaitu Injil Kerajaan Allah. Itu luar biasa saudara ya. Jadi kita membaptis itu tanda pemuritan. Makanya saudara penting sekali ya, kalau hidup kita ada di padang gurun, hidup kita bagaikan ada dalam perjalanan bangsa Israel ya di padang gurun ya. Firman Tuhan katakan seperti ini ya. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Anda dan saya, kita hidup di zaman akhir. Ya, jadi dalam Alkitab tidak ada pemikiran kiamat. Pemikiran kiamat itu, kata kiamat itu nggak ada di Alkitab. Yang ada zaman akhir atau akhir zaman. Itulah pengajaran Alkitab. Ya, kita harus ngerti, jangan kita campur aduk dengan pengajaran-pengajaran yang lain, saudara. Ya, jadi akhir zaman itu bukan sesuatu yang ada di depan. Nanti ke depan nggak tahu kapan, bukan saudara. Akhir zaman itu adalah periode waktu yang sudah dimulai oleh Yesus Kristus waktu dia datang pertama kali dan akan diakhiri ketika dia datang kedua kali. Makanya Rasul Paulus katakan, kita yang hidup pada waktu di mana akhir zaman telah tiba. Akhir zaman telah tiba. Akhir zaman itu telah tiba kapan? Sejak abad pertama. Itulah akhir zaman. Mulai sekarang sampai Yesus datang kedua kali, dia menyempurnakan segala sesuatu. Itulah akhir zaman. Ya, dalam penantian kita bagaikan ada di padang gurun dan kita melewati proses yang namanya pengudusan. Ya, shalom Ibu Judi Elsie Palunso ya. Mari kita kolaborasi saudara ya untuk beritakan Injil Kerajaan Allah. Jadi saudara, kita hidup dalam kasih karunia Allah untuk memerdekakan kita dari intimidasi dosa. Cobaan paling besar itu dosa ya. Ini semoga Renaldi masih ada ya. Tadi pagi kita baru layani Renaldi di jalur merah ya. Karena dia takut saudara, dia takut. Dia takut karena ketakutannya itu saudara, dia diintimidasi, dia pindah-pindah agama. Pindah sana, pindah sini, balik lagi Kristen, keluar, balik lagi. Seperti itu saudara. Kenapa dia takut saudara? Mengalami ketakutan yang luar biasa. Nah, ketakutan, cobaan yang paling besar ya, cuma penderitaan itu biasa.
Saudara ya, terima kasih buat jempol-jempolnya ya. Semua orang mengalami sakit, pendeta pun mengalami sakit. Tapi pergumulan yang paling besar kita adalah melawan dosa, saudara. Melawan apa? Dosa yang sudah jarang dibahas di gereja-gereja. Pergumulan kita melawan dosa. Dan yang pertama, saudara, dengan tegas Roh Kudus menyatakan bahwa Allah telah menyediakan bagi anak-anaknya kasih karunia yang memadai untuk mengatasi setiap pencobaan, dan dengan demikian kita boleh melawan dosa. Ya, kita melihat di Wahyu pasal 2. Kita melihat Wahyu pasal 2 ya. Wahyu pasal 2 ayat 7. Wahyu pasal 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Haleluya, haleluya. Ayat 17 dan ayat 26 ya. Kita melihat ayat 17. Di sini dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Haleluya. Ayat 26 ya. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Haleluya. Berapa banyak yang punya telinga saat ini ya? Telinga, dengarkan firman Tuhan ya. Dengarkan firman Tuhan, arahkan hati saudara. Mari kita makan rohani, saudara ya. Saudara bayangkan, umat Israel makan rohani yang sama, minum rohani yang sama dari batu karang yang disebut oleh Rasul Paulus ialah Kristus ya. Kita melihat ya di dalam ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ini yang mengatakan pakar Taurat ya. Paulus itu pakar Taurat. Jadi dan dia diilhami oleh Roh Kudus. Nah, saudara, kita makan firman Tuhan yang sama, minum firman Tuhan yang sama, air kehidupan. Tapi dalam respon kita, saudara, bisa berbeda-beda. Sehingga saudara, dalam padang gurun ada orang yang bisa masuk ke tanah perjanjian, ada yang tidak. Ya, dalam generasi itu hanya Yosua dan Kaleb yang masuk dari tanah perjanjian dan generasi yang di bawah mereka. Sedangkan generasi yang di atas mereka tidak. Kenapa? Padahal mereka makan makanan yang sama, minum minuman yang sama. Karena mereka bebal. Karena mereka tidak mau mendengar. Ya, orang yang tidak mau mendengar itu bebal. Ya, kalau bahasa Manado bilang kabal. Orang kabal. Ya, enak ya, kabal bebal, dekat. Ya, kabal, orang kabal. Waktu dengar firman Tuhan, membantah terus. Akhirnya jadi seperti mereka yang di padang gurun terputar-putar 40 tahun. Berapa banyak hidup kita terputar-putar bagaikan di padang gurun ya. Kalau hari ini engkau mendengarkan berita kasih karunia Allah, dengarkan firman Tuhan ya. Jadi saudara, Tuhan kita setia ya. Kesetiaan Allah mengizinkan kesetiaan Allah terungkapkan dalam dua cara, saudara ya. Yang pertama, dia tidak akan mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Jadi kalau Anda sadar Anda dicobai, itu tidak akan melampaui kekuatan ya. Yang kedua, bersama dengan setiap pencobaan dia akan menyediakan suatu jalan bagi kita agar dapat bertahan dalam pencobaan dan mengalahkan dosa. Jadi cobaan yang paling berat kita adalah dosa. Ya, kalau yang lain-lain mah itu biasa, saudara ya. Coba kita lihat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3, firman Tuhan mengatakan apa? Ya, firman Tuhan katakan,
Tetapi Tuhan adalah setia. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Jadi apa pergumulan kita, saudara? Saya selalu mengatakan ya kepada diri saya, dalam pergumulan kita melawan dosa, kita tidak menumpahkan darah. Apakah Anda dalam pergumulan Anda melawan dosa, Anda sudah mencurahkan darah? Ingat, Yesus telah mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus kita dari segala dosa kita. Makanya dalam pergumulan kita menghadapi cobaan-cobaan ya, kemarahan, emosi, apalagi kata-kata kotor dan sebagainya ya. Kita orang-orang Kristen ya kadang-kadang tanpa sadar kita marah, saudara ya. Marah boleh saja, tapi yang bahaya itu marah-marah. Ya kalau marah-marah itu bahaya, saudara. Bisa bikin naik darah tinggi juga. Bikin orang marah dan sebagainya ya. Wah, ini ada Ibu Hana. Shalom Ibu Hana. Dan aduh, ada si rindu sebuah pelukan ya. Tuhan Yesus memberkati engkau. Terima kasih buat bintang-bintangnya ya. Oh haleluya. Kasih bintang yang sungguh-sungguhan ya. Oke, kita lanjut saudara ya. Jadi kita oleh kasih karunia Allah, kita menang atas cobaan-cobaan kehidupan kita. Dan cobaan kita yang paling berat itu jatuh dalam dosa, saudara. Kita hidup dalam hukum kasih karunia. Makanya kita tidak dibebani lagi oleh berbagai macam aturan-aturan agamawi. Ya saudara, jadi Tuhan setia, Dia menolong kita, Dia tidak membiarkan kita dalam pergumulanmu saudara ya. Seperti teman kita Renaldi, semoga dia masih ada ya di sini. Dia rela pindah-pindah agama saudara, karena dia takut ya. Dia takut, dia menghujat Tuhan di sini, dia pindah. Jadi dia dibelenggu ketakutan. Ya saya juga pernah layani orang yang dikit-dikit takut ya. Ada apa takut? Gelisahnya berlebihan. Pernah saudara saya alami seperti itu. Dan saudara pagi hari ini Tuhan mau memerdekakan saudara. Tuhan mau membebaskan engkau dari belenggu. Makanya tanggalkan beban-beban itu saudara. Ya. Saya percaya orang Kristen ada sampai di satu titik di mana dia menang mengalahkan dosa. Karena kita sudah dijadikan lebih dari pemenang. Kalaupun engkau jatuh dalam dosa, Tuhan setia. Kembalilah, bangkitlah. Ya karena kita ada dalam proses pengudusan. Kalau Anda dalam proses pengudusan, Anda jatuh bangun, berarti itu masih ada dalam kapasitas kekuatan kamu. Ya, tapi kalau sampai Anda ya sudah pasrah dan akhirnya Anda tinggalkan Kristus, berarti itu tidak ada sudah tidak ada di kapasitas kamu. Nah, saudara-saudara, kalau Anda masih ada dalam pergumulan itu, Tuhan setia menolong engkau. Asalkan engkau selalu datang menghampiri takhta kasih karunia. Makanya setiap hari kita harus mengaku dosa ya. Ya, saya senang sekali dengan ajaran Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi setiap hari kita harus minta ampun dosa kepada Tuhan. Bukan berarti karena kita tukang buat dosa. Enggak saudara. Karena ada barangkali kita tidak sadar kita marah. Kita tidak sadar kita sudah memikirkan yang jahat. Ya, kita sudah tidak sadar kita emosi dan sebagainya saudara. Ya. Sekarang ini saudara, hati-hati saudara ya. Karena kita hidup dalam hukum kasih, hukumnya lebih tinggi dari hukum Taurat. Kalau hukum Taurat mata ganti mata, membunuh dengan pedang. Tapi kalau hukum kasih saudara, Anda membenci saja di hati saudara, Anda sudah membunuh. Apalagi Anda keluar kata-kata kotor, kata-kata makian, itu sudah membunuh orang saudara.
Ya, jadi dalam kerajaan Allah, saudara, tidak perlu pedang untuk bunuh orang. Anda cukup dengan kata-kata makian sudah bisa membunuh orang, membunuh karakternya. Wah, Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Anda ya tidak perlu sewa kamar hotel untuk Anda berzina dalam kerajaan Allah. Anda mengingini saja, Anda sudah berzina. Wow. Dan kita semua punya kelemahan yang sama. Tuhan mengasihi kita. Makanya Tuhan mau kita selalu datang kepadanya. Anda tidak dibelenggu lagi oleh ketakutan. Amin. Maju. Ya. Sekarang ini saudara, ada istilah keren. Ya. Ada istilah keren. Istilahnya ini, emotional affair. Selingkuh tipis-tipis. Ya. Emotional affair. Artinya saudara, secara emosional, secara perasaan, dia sudah berselingkuh. Nggak perlu ketemu orangnya, tapi dalam hatinya dia berselingkuh. Ketika apa saudara? Ya, kasih contoh. Ketika dia lihat teman di FB, ketemuan teman lama, mantan. Ketemu mantan di FB. Wah, di mantan. Rasa cintanya yang dulu muncul lagi. Ini kalau diteruskan bahaya kan? Bisa chat dan sebagainya, bisa keterusan. Itu bahaya saudara. Ya. Makanya saudara, kalau saudara ada rasa-rasa seperti itu ya, istri orang, suami orang, itu bisa kita muncul emotional affair saudara. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Amin. Menang atas cobaan oleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Makanya kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan datang mengajarkan kita ya, kita bersyukur, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Mari kita melihat di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10, firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Kita ciptaan baru di dalam Tuhan. Kita diciptakan baru di dalam Tuhan. Amin. Saya menyapa, this is my brother ya, hambanya James David Sepang. Terima kasih sudah ada bersama-sama ya di dalam live streaming ini. Saudara, tadi pagi saya di jalur merah, saudara, baru melayani orang yang terintimidasi, saudara. Dia pindah-pindah agama karena dia takut. Ya, kalau dia bikin salah, dia takut sini, dia pindah agama. Habis sana dia takut, dia pindah lagi. Gitu, kayak gitu. Ada orang yang mengalami ketakutan-ketakutan. Itu intimidasi, saudara. Saudara harus sadari dulu dirimu bahwa engkau adalah ciptaan baru. Engkau sudah diciptakan baru di dalam Kristus. Roh kamu baru. Casing boleh, ya, casing boleh sama, saudara. Tampilan boleh sama, tapi di hati kamu engkau adalah baru. Amin. Engkau adalah ciptaan baru, dan Tuhan mau kita hidup baru di hadapan Tuhan. Darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib telah menyucikan kita, telah menebus kita dari dosa. Makanya penting sekali saudara ya, kita menyadari siapa diri kita. Makanya ya, buat pengakuan. Ya, saya senang membuat pengakuan. Raymond, kamu anak Allah. Saya mengaku saya anak Allah. Ya, sama seperti Yesus mengaku, aku jalan kebenaran dan hidup. Ya, kita mengaku, tapi dalam kapasitas kita ya, kita bukan Tuhan toh. Kita nggak bisa mengaku Tuhan. Kita mengaku apa yang Tuhan jadikan kita. Ciptaan baru. Saya adalah ciptaan baru. Saya adalah murid Tuhan. Untuk apa saudara? Kita harus memerintahkan sekujur tubuh kita untuk menyadari siapa diri kita. Ya, kalau kita apa ya? Ada rumus yang diajar oleh motivator hebat ya. Yang sebenarnya ada di Alkitab. Motivator hebat itu mengajarnya begini. To be plus to do menjadi have, sama dengan have.
Ya, to be plus to do menjadi have. Jadi kalau saudara mau sukses, saudara mau kaya berlimpah, Anda harus menjadi dulu. Setelah Anda menjadi, Anda melakukan, baru Anda memiliki. Itu rumusnya. Jadi kalau Anda menjadi, misalnya, ya saya kuat, saya semangat, itu Anda menjadi, saudara. Baru Anda kerjakan, itu bisa berhasil. Begitu. Jadi kalau kita mengaku saya adalah anak Tuhan, saya murid Tuhan, kita menjadi apa yang Tuhan mau. Dan itu memicu kita untuk melakukan seperti apa yang kita akui. Karena sekujur tubuh kita ini kan air. Ya. Sekujur tubuh kita ini air. Dan ada pakar air menurut survei dari Jepang ya. Pakar air di Jepang mengatakan air itu hidup dan air itu mendengar. Jadi kalau kita katakan apa kepada air, air mendengar. Ya, jadi dites air yang dimaki-maki, air yang dikata-katakan buruk, dia punya molekul rusak semua. Tapi kalau air dikatakan baik, dipuji-puji, didoakan, molekulnya hebat. Itu menurut pakar air. Saya bukan pakar air, tapi saya baca di konten ya. Saya baca di artikel. Jadi kalau sekujur tubuh kita air, saudara, dan kita perkatakan perkataan yang baik, perkataan negatif, seluruh tubuh kita mendengar, saudara. Dan kita akan melakukan ke situ. Amin. Bangkit anak-anak Tuhan, bangkit murid-murid Tuhan. Ya. Makanya setiap pagi kita berdoa, terima kasih Tuhan, hari ini indah. Hari ini saya sehat. Hari ini saya bahagia. Hari ini saya berlimpah. Hari ini saya penuh dengan syukur. Itu kita sedang memerintah juga sekujur tubuh kita dengan pengakuan-pengakuan kita. Wah, senang sekali ya. Renaldi, kamu masih terus mengikuti. Saya pikir kamu sudah tidak mengikuti ya. Jadi saudara hidup oleh pengakuan seperti itu. Nah, bagaimana kita menang atas ketakutan-ketakutan? Ya, ketakutan berbuat dosa, saudara. Ya, kita diintimidasi. Jadi kalau saudara masih begini ya, masih ada begini di hati ya. Aduh Tuhan, ampun saya. Tadi saya bohong sama suami. Kalau saudara masih ada gitu di hati, saudara bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena masih ada Roh Kudus yang menginsafkan engkau di hati. Kalau engkau di hati sudah bohong 1 kali, sudah bohong 2 kali, dan di hati kamu mengatakan, suami saya nggak tahu, nggak apa-apa, biarin aja. Berarti kamu sudah bebal. Nah, itu berarti kamu sudah bebal. Jadi kalau kamu masih ada rasa di hati, Roh Kudus masih menginsafkan engkau. Bertobat, datang kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai saudara di satu titik di mana Tuhan bisa mengeraskan hati. Tuhan bisa mengeraskan hati orang, saudara. Seperti dia mengeraskan hati Firaun. Bisa jadi, saudara. Tapi kalau Tuhan masih menegur di hati kita, mari kita datang terima kasih karunia. Ingat, Anda sudah dibasuh oleh darah Yesus. Anda itu milik kepunyaan Tuhan. Anda sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Jadi yang Tuhan mau apa? Serahkan tubuh kita, serahkan hidup kita kepadanya sebagai persembahan yang hidup. Ya, saya percaya waktu Anda hidup dalam kerajaan Allah seperti itu, kerajaan Allah itu berbicara soal kuasa. Ya, kapan lalu kita sudah bahas ya. Kerajaan Allah itu bicara soal kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. No intimidasi, tidak ada intimidasi kuasa iblis lagi. Yesus Kristus sudah terangkat ke surga. Apa yang menjadi tugas dan kerja Yesus Kristus saat ini? Dia menjadi pembela buat kita. Amin. Dari apa? Dakwaan iblis. Dakwaan iblis mengatakan, Renaldi, kamu berdosa. Kamu tidak bisa diampuni lagi. Kamu sakit. Kamu tidak bisa disembuhkan lagi ya. Saya pernah kena intimidasi seperti itu. Aduh, saya sakit. Apalagi waktu dokter bilang, aduh Pak, sakit ini sudah tidak bisa sembuh Pak. Tinggal Bapak minum anti nyeri saja. Ya, saya sampai minum anti nyeri ya. Saking itu saya minum paracetamol ya. Paracetamol juga bisa jadi anti nyeri kan. Saya sampai minum 4000 mili setiap hari. Ya. Wow, karena sakit itu saudara. Dan saya stres berat. Dokter bilang tidak bisa sembuh. Saya nggak bisa tidur berminggu-minggu saudara. Sampai saya bilang, waduh saya sudah mau mati. Saya bilang begitu. Saya bilang sama istri saya, kamu harus siap ya, jaga anak, besarin anak. Karena saya begini begitu. Itu intimidasi iblis saudara. Kita sudah dimerdekakan.
Oleh kasih karunia Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Makanya Tuhan itu setia. Kalau kita datang mengaku dosa kita, Tuhan itu setia, Dia akan mengampuni kita. Kalau Anda merasa Anda paling berdosa, ya, justru karena Anda merasa paling berdosa, orang yang merasa paling berdosa akan merasa paling banyak menerima kasih karunia. Dan kalau kita menerima kasih karunia Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Apa yang bisa membuat kita hidup benar? Firman Tuhan. Ya, pedang roh, saudara. Pegang pedang roh, perlengkapan senjata rohani. Dan musuh kita bukanlah darah dan daging. Musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara. Jadi kalau engkau lihat masih darah dan daging, itu bukan musuh orang Kristen. Ya, suami-suami, lihatlah istrimu. Istrimu bukan musuh kamu. Istri-istri, lihatlah suamimu. Suami kamu bukan musuh kamu. Ya, tapi kenapa ada berantem-berantemnya, ada cekcok-cekcoknya? Itu karena ada setan yang sedang bekerja. Saya pikir-pikir, ada Tuhan, ini hari ini damai indah, nggak ada badai, nggak ada angin, tiba-tiba cekcok. Bisa jadi nggak tuh di rumah tangga? Bisa jadi. Ya, tapi kita bersyukur kita punya pedang roh. Kalau kita ada pedang roh, ya, Tuhan tolong, di hati ini sakit sekali Tuhan. Ya, siapa bilang laki-laki nggak ada perasaan? Laki-laki bisa ada perasaan, bisa tersakiti juga, ya, bukan cuma wanita. Ya, wanita itu makhluk halus, ya, hatinya mudah tersakiti karena dia halus perasaannya. Tapi siapa bilang laki-laki nggak ada perasaan? Laki-laki juga bisa sakit hati, saudara. Ya, tapi saya nggak mau sakit hati, karena sakit hati yang rugi bukan orang lain tapi diri sendiri. Makanya saya berkemenangan dengan pedang roh. Kenapa? Waktu ada intimidasi, sakit hati dan sebagainya, saya berkata, Tuhan, hati saya sakit Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tapi saya juga harus mengampuni orang lain. Ya, waktu saya mengampuni, saya berkemenangan. Saya bebas, saya tertawa. Haleluya. Amin. Ya, jadi saudara, cobaan-cobaan apa yang saudara alami saat ini? Ujian apa yang saudara alami saat ini? Jangan biarkan dirimu 40 tahun di padang gurun. Ya, kalau Anda berkemenangan, hari itu juga Anda berkemenangan, ya. Saya selalu menggunakan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Saya selalu praktek. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Ya, makanya kita kalau ada persoalan, ada pergumulan, kita berserah setiap hari kepada Tuhan, dan kita bersyukur sampai saat ini Tuhan memelihara kami, ya. Karena kami benar-benar hidup oleh pemberitaan, ya. Kami tidak ada usaha yang besar yang kami olah, nggak ada, saudara. Kami benar-benar memberi diri dalam pelayanan, saudara. Dan bersyukur Tuhan yang memelihara kami. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, dalam pergumulan kita melawan dosa, Tuhan setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Jadi kalau saudara merasa diri saudara berdosa saat ini, hampiri takhta kasih karunia Allah. Anda merasa dirimu gagal, hampiri takhta kasih karunia Allah. Kalau Anda masih ada rasa seperti itu, sebenarnya Roh Kudus sedang menginsafkan saudara. Dan apa yang membuat kita menang, saudara? Pedang roh yang kita pegang. Makanya kita harus rajin baca Alkitab tiap hari. Ya, karena ini saudara, dengar baik-baik. Kenapa kita harus rajin baca Alkitab tiap hari? Karena iblis mencobai dan menipu daya paling tingkat dewa, ya, tingkat dewa jurusnya iblis itu tipu daya pakai Alkitab. Ya, yang saya bilang tadi tuh, ular tua yang keluar dari gua-gua hantu. Dia tipu daya pakai Alkitab, saudara. Yesus yang adalah firman Allah yang jadi manusia dicobai iblis pakai firman. Tapi Yesus kasih jurus yang luar biasa, saudara. Ada tertulis bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya saudara, kalau Anda tidak punya pengertian yang benar tentang Alkitab, saudara, Anda mudah ditawarkan iblis dengan kebenaran setengah. Iblis itu paling lihai kebenaran setengah, ya. Benar tapi setengah benar, saudara. Bahaya, saudara. Ya, makanya kita harus rajin baca Alkitab. Kita ada di komunitas ini, saudara, ya.
Komunitas Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, mulai dengan cara yang sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal. Kita sering kasih semangat ya, seperti tadi Pendeta Henry kasih semangat, sudah ada di pengkhotbah ya. Wah, luar biasa. Ya, kalau Pastor Raymond ada di Korintus. Ya, saudara punya baca Alkitab di mana? Jangan sampai saudara jadi orang Kristen kura-kura. Kemarin saya sudah singgung ya, orang Kristen kura-kura ya. Orang Kristen kura-kura itu gini saudara. Kura-kura itu 1 minggu gak makan dia masih boleh hidup, walaupun dia sudah lemes-lemes. Gitu ya. Orang Kristen tuh harus jadi seperti rusa. Rusa itu kalau 1 hari gak minum, ya gak minum, dia bisa teriak-teriak saudara. Dia akan cari sungai. Makanya ada lagu seperti rusa rindu sungaimu. Karena dia nggak bisa hidup kalau nggak minum. Begitu juga kita ya. Kita harus makan dan minum dari makanan rohani yang sama. Dan caranya gimana saudara? Sederhana. Baca Alkitab rutin tiap hari. Dan saya percaya ya, kalau saudara moodnya baca Alkitab itu makan, saudara nggak pernah bosan. Ada orang nggak yang di sini yang bosan? Aduh pendeta, saya sudah 60 tahun makan nasi. Ada yang bosan nggak makan nasi? Nggak ada tuh. Karena makan nasi adalah kebutuhan kita. Makanan adalah kebutuhan. Seperti firman Tuhan adalah kebutuhan kita. Dan kalau Anda baru mulai belajar baca Alkitab, mulailah dari Injil Matius. Ya, Injil Matius ya seperti tadi ya. Matius, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul. Kenapa? Karena Lukas dan Kisah Para Rasul itu satu kitab, 2 volume. Kira-kira begitu. Baru baca Injil Yohanes. Kalau saudara baca gitu enak saudara bacanya. Runut, wah. Kala-kala baca novel ya. Kita baca wah pasti asik. Baru saudara boleh baca sampai Wahyu. Kalau setiap hari saudara baca moodnya mau makan, saudara nggak pernah bosan baca Alkitab. Karena saudara butuh mau makan. Ya, sesibuk-sibuknya Anda pengusaha besar, sesibuk-sibuknya Anda punya pekerjaan yang hebat, saya rasa Anda tidak akan lupa makan. Setuju? Ya setuju ya. Begitu juga saudara ya, bersih. Firman Tuhan itu membersihkan kita. Jadi sesibuk-sibuknya kita kerja, justru karena kita sibuk kerja kita harus mandi. Betul nggak? Ya paling kurang tuh orang mandi 1 kali sehari. Paling kurang saudara. Ya normalnya 2 kali sehari. Kalau firman Tuhan itu datang membersihkan kita, maka setiap hari hati kita lega. Ya buang sampah setiap hari ya. Buang kebencian, buang kepahitan, buang ketakutan, buang semua saudara. Ya jangan sampai Anda jadi orang Kristen yang buang sampahnya seminggu sekali. Itu pun di gereja. Dengar firmannya di gereja. Ya bukan berarti kita nggak boleh dengar firman di gereja. Harus saudara, kita harus bersekutu. Kita harus ada dalam komunitas. Tapi kalau kita makan firmannya seminggu sekali, saudara bayangkan kalau saudara makan seminggu sekali, saudara kayak apa? Letih lesu seperti itu ya. Bisa mati saudara. Ya puji Tuhan. Jadi saudara, kita hidup dalam kasih karunia Allah. Dan kita sudah dimenangkan Tuhan, kita lebih dari pemenang. Dan dalam pergumulan kita menghadapi cobaan-cobaan dalam kehidupan kita, penderitaan, pergumulan, sakit, penyakit, apapun itu, pencobaan-pencobaan itu biasa. Tuhan itu setia, Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan pergumulan kita yang paling besar sebenarnya adalah melawan dosa itu sendiri. Ya, dosa itu istilahnya begini, sudah dikalahkan, sudah ditaklukkan oleh Yesus, tapi dia belum menyerah. Ya sama kita orang Indonesia ya, kita sudah merdeka tahun 1945, sudah proklamirkan kemerdekaan, tapi sekutu masih datang, Jepang masih datang, ya. Belanda masih datang, sehingga harus terjadi pertempuran-pertempuran sampai benar-benar NKRI itu berdiri. Ya, begitu juga dengan kerajaan Allah. Kerajaan kegelapan sudah dikalahkan, dia sudah dikalahkan di atas kayu salib, tapi dia belum mau menyerah. Jadi sampai Yesus datang kedua kali baru semuanya akan disempurnakan. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan, yang ikut dengan iblis akan masuk dalam kematian kekal. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus,
Kita dapat tubuh yang baru, hidup dalam hidup yang kekal dalam kerajaan Allah. Haleluya. Tubuh yang baru, saudara. Tubuh yang tidak jadi tua, tubuh yang tidak sakit, tubuh yang tidak lemah. Ya, kalau kita saat ini kita menjadi tua, ya. Menjadi tua itu keniscayaan. Makanya kita senang aplikasi, atau daripada mahal beli makeup, kita pakai aplikasi aja. Tiba-tiba kita langsung jadi 23 tahun gitu kan. Jadi muda, saudara. Ya, itu karena kerinduan kita adalah untuk hidup kekal. Dan saudara, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Datang kepada Tuhan pagi hari ini. Apa pergumulanmu, apa persoalanmu, datang kepada Tuhan Yesus pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami bersyukur dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar melampaui kasih Tuhan. Kalau ada engkau yang merasa dirimu berdosa, saat ini Anda bergumul dalam segala pergumulanmu, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengampuni engkau. Mari kita minta ampun dosa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kalau ada pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, perasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, minta Tuhan ampuni, Tuhan sucikan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berkemenangan di dalam Tuhan hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna ada atas kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh iman, dengan penuh gairah, dengan penuh semangat. Kami mau maju bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kalau ada di antara saudara yang sakit, mari kita bersepakat, kita satu iman, kita satu hati, kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami menghancurkan setiap belenggu sakit penyakit. Di dalam nama Yesus kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan dan menyembuhkan sakit diabetes, sakit kolesterol, tumor, kanker, asam lambung, mah, sakit radang sendi, osteoartritis, segala sakit penyakit apapun. Kami percaya Yesus Kristus dokter di atas segala dokter, penyembuh yang ajaib, sembuh di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa kalau ada yang berbeban berat, terbelenggu, kami minta kelepasan daripada Tuhan. Orang-orang yang mengalami sakit hati, kepahitan, kekecewaan, keputusasaan, kebencian, amarah, kekhawatiran, kegelisahan, dan berbagai perasaan-perasaan yang menjadi beban di hati, kami berdoa kelepasan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Kemenangan yang daripada Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Renaldi secara pribadi. Dia mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Dia mengalami terobosan yang daripada Tuhan. Hari ini dia mengalami kelegaan. Hatinya penuh dengan damai sejahtera. Kami berdoa buat semua yang mengikuti live streaming pagi hari ini. James David Sepang, Henry Paliama, Hana Rindu Sebuah Pelukan, Friska, YB, dan semua yang lain yang tidak disebutkan satu persatu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Hari ini kami menjalani hari dengan penuh keberkatan, dengan penuh kelimpahan, dengan penuh pertolongan Tuhan dan penuh perlindungan Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan usaha pekerjaan kami berhasil. Tuhanlah yang menjadikan keluarga kami berhasil, rukun dan damai. Terima kasih Tuhan. Pelayanan-pelayanan kami diurapi Tuhan, dijadikan Tuhan berhasil. Terpujilah nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berserah. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, semangat, semangat. Mari maju ke gerakan baca Alkitab setiap hari dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Dan saudara-saudara, saudara juga bisa follow Pendeta Raymond ya di jalur merah. Dan kalau saudara senang mengapresiasi penyiaran ini, saudara boleh kasih bintang ya.
bintang yang di sini yang bisa mendukung supaya semakin banyak orang dijangkau. Dan saudara, kalau mau saudara berkolaborasi, mari kita kolaborasi beritakan firman Allah, kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Silakan saudara share pemberitaan ini di wall saudara atau di mana saudara. Saya percaya pasti ada orang yang membutuhkan firman Tuhan akan diberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita semangat. Jumpa lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.